Ya, sekarang ini kita udah deket di rumah klien kita. Ya, namanya Santi, umurnya kurang lebih 18 tahun ya. Datang jauh-jauh dari Sleman ke Jakarta. Dia itu bingung mau kemana dan pengen mencari di mana keberadaan ibunya. Ya, ini kita udah sampai, kita langsung turun aja ya. Supaya lebih jelas semuanya. Ini sih. Assalamualaikum. Tiba-tiba dia pingsan, jatuh tergeletak di situ. Gue langsung bantuin, gue langsung tolongin, gue minta tolong tim untuk bantu ngangkatin dia. Kalian ini siapa? Gak, ibu kenapa nih anaknya tiba-tiba pingsan ini, saya juga gak tahu. Ada seorang ibu-ibu keluar dari dalam rumah itu. Dia marah-marah, dia maki-maki kita semuanya dan nuduh kita berbuat apa-apa sama Santi. Ada apa sih? Kalian ini siapa? Kok jadi kayak begini sampai pingsan? Kalian ini gimana sih? Karena merasa tantenya ini nggak tahu apa-apa dan nggak dikasih tahu sama Santi, dia marah. Ada apa ini kamera-kamera segala? Ada apa ini antv segala? Itu siapa sih? Ya ampun, tolongin dong. Iya, pelan-pelan. Kasih minyak anginnya dong. Iya. Kamu bisa ngomong sabar-sabar. Ya kan udah pingsan tau nggak? Ibu awas tuh Pak, ini pelan-pelan. Iya, ibu pelan-pelan. Ibu tenang. Ibu yang tenang dulu dong. Ibu tenang, Bu. Ya, ini kita kasih pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini gimana mau tenang? Mau ngapain sih? Dia udah makan belum sih, Bu? Ya udah dong. Santi belum makan. Loh, kan ibu nggak kasih makan dia. Udah sadar Ibu, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, kasih makan, kasihan. Ibu, dia udah bangun. Santi, jangan ngomong kayak gitu dong. Nanti disangka orang bener kamu nggak dikasih makan. Astagfirullahaladzim. Jadi Santi ini dari pagi belum dikasih makan. Makanya badannya lemes, capek semua, lunglai semua karena belum makan ini. Kasih makan dong, masa nggak dikasih makan? Ibu juga. Astagfirullahaladzim. Udah dikasih makan. Udah, kamu nggak usah mikirin itu. Coba Kamu lihat udah apa-apa mukanya ini? pucat, coba lihat bibirnya. Tuh, lihat matanya aja nih. Tuh. Matanya kaku, coba lihat. Coba pelan-pelan. Ayo. Nah, waktu dia bilang belum makan, tantenya nyeletuk. Merasa dipermalukan, ngamuk dia di situ. Kalian mendingan pergi aja deh semuanya. Mbak, mendingan ibu, Mas. Bikin malu saya. Ibu, keluarga saya kan jadi malu jadinya. Masalah kok jadi malu, kita kan mau nolongin dia, kita udah janjian sama Santi. Iya, kita udah mau bantuin Santi loh, Ibu. Maaf, ini rumahnya ibu atau rumahnya Santi? Rumah saya, bibinya. Dia itu sudah lama tinggal di sini. Ibunya nggak tahu ada di mana. Udah biarin aja. Iya, kamu ikut campur urusan rumah tangga orang. Gini, jangan emosi dulu. Mungkin dia nggak mau ngerepotin ibu. Ya, mungkin nggak mau ngerepotin bibinya. Jadi jangan berpikir negatif dulu. Udah jangan saja gitu deh. Udah biarin. Saya malu loh. Ini ditonton jutaan orang. Gue tau ditonton jutaan orang, bibi sering lihat ya acara kita ya. Enggak. Buktinya tahu jutaan orang yang nonton. Tapi saya malu loh. Malu, udah keluar, udah pergi, jadi pergi. Kenapa harus malu? Kita kan yang benar kerjanya, kita bantuin dia. Sekarang gini, Bi, tenang dulu. Ya, kita tanya sama Santinya. Biar dia tenangan dulu. Kalau Iya, misalkan ini dia masih direcokin begini loh. dengan hal yang begini kan dia kasihan. Coba makan dulu deh. Santi udah makan belum? Belum, tadi kan? Ibu tolong ambil makanan dong kalau begitu. Kan ibu nggak mau malu kan? Kamu tuh tadi udah makan. Minta makan dulu, emang badannya Kalau aja nggak ada yang makanan nanti biar nih teman saya Albar nanti yang bantu. Coba Ibu tuh, ambilin dulu Ibu makannya Ibu. Ayo Bu, ambilin dulu makanannya. Sama saya. Nah, di dalam boleh. Ya, masuk dulu. boleh. Dia masuk ke dalam rumah dan gue minta Albar untuk bantu dia. Ternyata ribut mah di dalam antara Albar sama Ibu Santi ini. Makanan saya tuh udah habis, dari makan sama Santi, nggak percaya akan jadi orang. Ini lihat sih semuanya udah nggak ada, apalagi saya mau kasih.
Albar beli aja, beli Bar. Beli aja, beli aja. Udah Ibu kalau Ada makanan kok di Ibu mobil. kalau nggak ada makanan bilang nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Iya, Nanti iya, Ibu iya. disiarkan di TV Sendal kamu loh. mana? Sendal kamu mana? Tadi itu udah dimakan semuanya sama dia. Itu mau dibawa kemana sih? Aduh, ini mau dibawa kemana anak ini? Daripada di sini jadi beban Bibi, ya daripada dia jadi beban Bibi, nanti kita yang tanggung jawab. Tenang aja Bibi ya. Ya tenang aja Bibi ya. Oke. Mau dibawa kemana ini anak? Udah. Ini jangan dibawa kemana-mana dong, nanti saya yang tanggung jawab gimana? Saya benar-benar bikin malu. Nah, waktu kita masukkan ke dalam mobil, tantenya keluar. Ngelarang kita semuanya bawa Santi. Jangan dibawa ponakan saya. Ngapain dibawa ponakan saya? Kalian nggak punya hak untuk bawa dia. Dan saya mengatur dia. Kalian nggak punya hak di situ. Marah-marahin tantenya. Santi! Sini! Anak ini mau dibawa kemana? Jangan! Dibilangin! Mau dibawa kemana anak ini? Aduh! Anak ini mau dibawa kemana? Santi! Santi! Ibu kita yang tanggung jawab Ibu ya. Bibi ya kita yang tanggung jawab. Bibi tenang aja. Yuk kamera masuk. Albar yuk. Kalau kalian bohongin, awas kalian ya! Bener-bener! Saya lupa sampai... Santi! Jalan akhirnya mobil kita. Membawa Santi pergi dari rumah tante. Nih, Santi, aku makan dulu aja. Ya. Sementara. Kita ada roti nih. Sementara gantian dulu ya. Di sepanjang perjalanan Santi ini nangis. Dia merasa selama ini tidak dihargain sebagai ponakannya. Dia selama ini merasa dimanfaatkan sebagai ponakannya. Loh kok bisa? Harus nyuci dulu. Kalau kerjaan rumah aku udah beres, baru aku dikasih makan. Kalau enggak, aku gak bakal makan. Ya harus kerja dulu buat kasih makan. Ya udah, Namanya minum kamu ya. tinggal Apa di ya? bibi kamu dilakukan seperti itu tadi. Habis mau gimana lagi, Kak? Aku di Jakarta tuh gak punya saudara. Kamu sendirian di sini. Iya. Terus kamu nggak tahu jalan, nggak tahu siapa-siapa, nggak tahu kemana-mana. Kok nekat di sini? Nggak minta tolong sama bibi kamu tadi itu? Iya, gimana lagi? Ini urusan aku. Bibi mah yang penting aku tuh ada di rumah lagi pula, Kak. Aku tuh nggak bisa keluar bebas gitu aja. Aku harus selalu ada di rumah, nyuci, nyapu, ngepel. Kalau telat bangun pagi juga aku bakalan dimarahin, Kak. Nah, jadi ternyata Santi ini pergi ke Jakarta baru seminggu yang lalu. Seminggu yang lalu dia memang menginap di rumah tantenya, Tante Sumiati ini. Tapi sama tantenya, Santi ini nggak boleh kemana-mana. Oh iya, kita ke tempat ibu pertama kali aja di kontrakan di Mangga Besar. Iya, ibu aku pertama kali datang ke Jakarta, dia kontak di situ. Yuk, Pak. Kita ke Mangga Besar, Pak. Pak, permisi Pak, numpang nanya. Ya, maaf nih, ada dari Antv Pak. Oh, mau nanya, ada yang pindah kontak di sini nggak Pak? Bu Marlina. Bu Marlina kayaknya nggak ada ya? Oh nggak ada? Nggak ada kayaknya. Oh dari Sleman Pak, Bu Bapak inget nggak? Iya. Nggak aja kita punya kontrakan nggak ada namanya. Oh Bapak yang punya? Iya. Pas kita ngobrol sama laki-laki itu masih ngebahas tentang Marlina, tiba-tiba ada seorang ibu keluar dari dalam rumah. Ada apa sih Pak rame-rame? Enggak Ibu, maaf kita mau tanya Ibu Marlina dari Sleman.
Iya, katanya kontrak di sini, makanya kita datang ke sini. Ini anaknya, belum ketemu. Iya, Udah saya lama ibu anak. nggak ketemu. Mungkin ibu ingat ya, ada yang pernah kontrak di sini, Bu Marlina, di Sleman. Marlina, Iya, Marlina ibu. dia itu udah nggak tinggal di sini ya. Dia udah pergi sama 6 bulan yang lalu. Oh, jadi kamu anaknya Marlina? Bilang sama ibu kamu ya, jangan suka godain laki-laki yang udah punya Eh, istri. apaan sih ibu? Ibu duduk bapak apa? Gimana sih? Ibu kamu ngomong aja. Bapak, bener kakak? Itu kan Enggak, ibu nggak kayak gitu kok, Tan. Langsung nuduh suaminya macam-macam. Iya kan, kamu masih hubungan kan sama yang namanya Marlina? Iya kan? Ternyata ini suaminya ini harusnya kenal sama Marlina, cuman dia tutup-tutupin dia tadi. Mungkin karena nggak enak ada istrinya. Pak, sekarang gini aja. Mas pergi aja ya. Sekarang ke tempat saudara Ibu Munai. Ya. Loh, Itu Bapak ada tahu? di- Iya, Ibu Munai itu ada di komplek Pelni yang ada di Depok. Ya, sekarang sono. Sekarang dari sana. Nah, sekarang sono ya. Iya, iya, oke, oke. Udah deh. Iya, iya, makasih ya Pak ya. Iya, makasih Pak. Iya, iya, iya. iya. Masa ibu aku dibilang berusaha hubungan sama orang sih, Kak? Gak mungkin. Ibu aku gak mungkin kayak gitu, Mak. Dapat informasi tentang dan kita langsung ke sana. Tim buat cek dulu alamatnya RT Meja betul atau tidak, dan kita menunjukin Depok. Ini kita udah sampai tempatnya, ya. Ini kita turun, langsung tanya langsung ya, itu rumahnya. Tim kita udah coba investigasi, itu rumahnya ya. Kita turun aja langsung. Aku juga bingung, kamu nggak tahu apa? Setahu aku sih, saudara aku cuma ada di kampung, yang di Jakarta. Iya, cuma beda. Mungkin dari almarhum bapak kamu, mungkin? Bisa jadi kan? Ya, Ibu maaf, ganggu sebentar. Ini rumahnya Tante Munai. Oh iya benar, Iya, Ibu kenalan dulu, saya Mandala, Ibu. saya Murniati. Iya. Yang kita temuin itu adiknya Tante Munai, namanya Muriati. Waktu kita tanya tentang Ibu Marlina, dia bilang Ibu Marlina memang pernah nginep di sini. Oh, yang dulu pernah tinggal di sini memang. Oh, pernah tinggal di sini? Tapi Hah? udah pergi. Dia tinggal di sini, kegiatannya apa, Ibu? Nggak ada apa-apa. Lagian dia juga bukan saudara kita loh. Cuman teman kakak saya waktu kerja di restoran. Oh, temennya. Iya. Kerja di restorannya di Keramat itu ya, Keramat Iya. Jati ya? Terus sekarang nggak kerja di restoran lagi? Enggak. Maaf nih, soalnya anaknya nyariin. Oh, Udah lama nggak pulang. Gimana Bu, keadaan ibu saya sehat gak? wah, ibu kamu itu gemuk di sini. Orang kan senang ya, makannya gratis, tidurnya gratis ya. Makanya mungkin dia ngerasa nggak enakan kali ya. Jadi makanya dia ya pergi begitu aja. Tapi ibu tahu gak, ibu saya tuh sekarang di mana gitu? Kurang tahu sih ya, tapi dengar-dengar sih dia pulang kampung. Pulang kampung, Ibu, dia nginep di sini kapan, Ibu? Sekitar seminggu yang lalu ya. Ibu nggak salah kan orangnya? Nggak salah ya. Ini kan, Bu. Iya, bener. Ini mama kamu. Iya. Oh. Iki, maaf Ibu, apa dia nggak pernah cerita tentang anaknya, tentang keluarganya, Ibu nggak pernah cerita? Orangnya banyak diam sih. Coba aja kalau misalnya dia ngasih tahu kalau memang dia ada anak atau apa, kan kita ya minimal bisa bantu lah nyari-nyari kan. Kasihan deh kamu. Aduh, ibu saya Bu. Saya mau banget ketemu sama ibu saya Bu. Terus saya harus gimana dong? Saya juga nggak tahu. Saya mohon banget sama ibu Bu. Saya mau ketemu sama ibu saya. Aku mau ketemu sama ibu. Nggak tahu mas. Terima kasih ya Ibu. Ibu gimana?
mobil aja yuk. Kemungkinan pulang kampung nih. Iya, masa kita harus ke Sleman sih? Tiba-tiba ada seorang perempuan lari dari kejauhan manggil gua di situ, Mas Mandala, Mas Mandala, Mas Mandala, tunggu sebentar. Nah pas gue tanya, ibu dari mana? Oh saya tetangga di sini mas. Langsung dong gue nanya, ibu kenal nggak sama Ibu Marlina? Saya lagi nyari Ibu Marlina ini. Anaknya nangis-nangis nyariin dari 3 bulan yang lalu tapi nggak ada kabar sama sekali. Mbak pernah ketemu nggak sama Ibu Marlina? Kalau Ibu Marlina Pernah ngobrol nggak? ya ngobrol, kasihan Ibu Marlina. Kenapa kasihan? Dia kan diusir. Diusir masalah apa mbak? Katanya sih dia nyusahin aja di rumah itu. Itu kan kata mereka. Kalau kita sendiri ngeliat sih kayaknya ibu nggak itu sih nggak nyusahin. Berarti dia sekarang kontrak di kos-kosan? Enggak, dia kontrak di dekat pasar. Kontrakannya Ibu Haji Usman. Berarti ada kemungkinan masih di sana mbak? Sih coba aja Mas datang ke sana. Oke. Tanya aja sama Yaudah, Mas. kita ke sana aja, Mbak, ya. Iya. Dapat informasi Haji Usman. Ya kontrakannya deket pasar, kita menuju ke sana. Permisi. Ya, permisi Bu. Ya maaf mengganggu. Mau tanya ini kontrakan Ibu Haji Usman? Oh iya, Betul. betul saya anaknya ada. Oh anaknya. Ya, jadi kita mau nanya Ibu Marlina, katanya kontrak di sini, betul Ibu? Iya, waktu itu emang pernah tinggal di sini. Di mana? Ini? Cuma 1 bulan, tapi sekarang udah keluar. Dia memang tinggal kontrak di tempatnya dia, tapi cuma sebulan. Sama siapa dia Ibu kontrak? Ada, katanya saudaranya namanya Pak Midun. Udah nggak tinggal di sini lagi. Oh Udah gitu. pindah kalau nggak salah sama saudaranya yang namanya Pak Midun. Pak Midun? Saudaranya? Maksudnya Iya. tinggal serumah sama Pak Midun? Jadi Pak Midun itu sering datang berkunjung kemari. Oh sering datang berkunjung kemari. Entah itu, ya saya sih taunya saudara sih ya waktu itu bilangnya. Ngakunya saudara. Waktu gue nanya sama Santi, kenal nggak sama Pak Midun? Santi bilang nggak kenal. Nggak ada saudara dia yang namanya Pak Midun. Nah terus Pak Midun ini siapa? Kenal kan Pak Midun? Enggak, aku nggak kenal. Coba tunjukin fotonya Ibu Marlina, ini kan Ibu. Mungkin takutnya salah orang. Nah. Ya betul. Betul ini ya? Marlina, ha-ha. Berarti Pak Midun sering datang ke sini saudaranya? Kalau Nah, nggak salah sih yang saya tahu informasinya, tinggalnya sekarang di daerah Tangerang. Jadi pemilik kontrakan dapat informasi tentang tempat tinggalnya di daerah Cikoko, Tangerang. Katanya Ibu Marlina tinggal di sana. Di mananya Tangerangnya, Bu? Mana ya, saya lupa deh. Kalau nggak salah ya waktu itu sih sempat sebut bilangnya deket terminal Cikokol ya. Cikokol ya? Cikoko, waduh jauh banget ya. Tangerang sana. ha-ha. Tangerang ya? Itu Ibu Marlina ya pindah sana? Iya betul, Ibu Marlina. Ibu Marlinanya ya? Kalau Pak Midunnya? Wah, saya kurang tahu deh tuh ya. ha-ha. Saya cuma dapat infonya itu aja sih. Di sini juga cuma sebulan kan udah keluar. Iya, Bu kalau gitu mohon pamit ya. Terima kasih banyak Oh, iya, atas sama-sama, informasinya. Mas, ya. Makasih Ibu. Ya. Iya, iya. Mbak. Ya mari yuk. Iya. Aku harus cari kemana lagi, Kak? Aku udah capek cari ibu, Kak. Aku udah capek, Kak. Aku nggak tahu, aku bingung di mana ibu sekarang, Kak. Aku bingung, Kak.
Coba, kalau ngomongin capek, kita semua capek di sini. Iya. Coba lihat kameramen, ini semua capek. Iya. Iya, Ferry juga capek. Iya. Semua tim kita juga capek, yang nyari juga capek. Ya, mereka punya keluarga juga. Mereka harus tinggalin keluarganya. Untuk bantuin siapa? Bantuin kamu. Iya kan? Kalau kamu bilang capek, ya semuanya juga capek di sini. Aku kangen ibu, Kak. Iya. Aku kangen banget. Iya. Tapi kamu harus tetap sabar. Sabar, ya usaha dan doa. Itu yang terpenting ya. Jadi, apa ya? Sekarang kita istirahat dulu. Ya. Nanti biar tim kita coba ngecek alamatnya di Cikokol juga ya. Iya. Daripada Kris Sutoyo nganggur ini kan. Dia suruh ngecek nanti. Ya. Ini sekarang kita lanjut lagi pencarian. Ya, setelah kemarin Kita break dulu. ya sambil mungkin merasa capek. Dan akhirnya hari ini alhamdulillah mau lanjutkan lagi. Udah baik kan kamu? Alhamdulillah. Iya, udah makan tadi? Udah. Udah. Ya sudah, berarti kamu harus semangat ya untuk mencari hari ini ya. Kita takutnya nanti bisa sampai malam, jadi kamu harus kuatkan kesehatan kamu, mental kamu. Nih, ini Pak kita menuju ke Cikokol Pak. Tangerang, Pak. Langsung. Setelah tim coba klarifikasi dan nyari alamat rumahnya Pak Maidun ataupun Ibu Marlina ya di daerah Cikokol, Tangerang, ternyata itu alamatnya bukan sebuah rumah, bukan juga warung, bukan juga kafe, tapi itu adalah bengkel mobil. Ya ini kita udah cek alamatnya, ya kan? RT/RW-nya juga sama ya? Iya, sama. Ternyata bengkel. Kok bengkel sih, Kak? Terus ibu aku di mana, Kak? Ya makanya. Soalnya alamat yang dikasih tadi sih emang ini bengkel bukan rumah. Katanya kita mau cari ibu, kok malah di bengkel mobil? Ya bisa saja, mungkin ibunya kerja di sini, ya, mungkin ibunya atau Pak Madun pernah kerja sebagai pegawai di sini, ya bisa saja. Turun kita dari mobil, tanya sama orang di situ. Coba deh kita nanya dulu deh, mending Turun aja deh. kita turun dulu, kita nanya dulu, ya kan apa hubungannya Ibu Marlina sama bengkel ini atau mungkin Pak Midun mungkin kerja di sini Nah, atau mungkin bisa jadi. Ya. Coba kita cek aja ya. Kamu sabar dulu. Ya. kamu jangan negatif tinggi dulu dong ya. Ya, permisi. Ya, sorry, mau numpang nanya. Saya Mandala dari Antv dengan Pak siapa? Antono. Pak Antono. Iya, ini dengan siapa? Oh, Bu Vivi, yang punya bengkel ini? Iya. Iya. Nah, pas kita tanya sama orang di situ, ternyata itu adalah pemiliknya. Kita tunjukin fotonya, pernah nggak ngelihat Ibu Marlina atau mungkin Pak Midun atau mungkin kerja di sini, Pak? Pak, ini kita dari Antv. Cuman mau nanya. Mungkin kenal nggak sama Ibu Marlina atau mungkin Pak Midun? Iya, saya nggak tahu nih dia kerja di sini atau pegawai di sini atau mungkin saudaranya Pak siapa namanya? Antono. Pak Antono. Ini kita ada fotonya Pak, mungkin pernah lihat orangnya Pak. Kita lagi nyari orang ini Pak. Iya. Iya. Bapak kenal dulu? Kayaknya nggak kenal saya. Nggak kenal ya? Ibu mungkin tahu nggak Ibu? Mungkin pegawai di sini Ibu? Enggak juga. Nah pemilik bengkel itu bilang, coba aja tanya anak buah saya Mas. Dia orang lama di sini, mungkin dia kenal. Iya. Coba tanya pegawai saya mungkin ada yang tahu. Pegawai Ibu? Yang mana pegawainya Bu? Situ ya? Ya coba deh. Ini yang lagi. Oh yang ngelap-ngelap ini? Oh iya ya. Makasih Pak ya. Iya. Pak, permisi Pak, sorry ganggu sebentar. Iya, Pak kenal sama Ibu Marlina nggak? Pas kita nanya sama anak buahnya, kita tunjukin fotonya Ibu Marlina dan ternyata ini fotonya. Oh ini mah kayak yang pertama dekat sama Pak Midun nih. Deket sama Pak Midun? Iya. Loh, bukannya saudaraan mereka?
saya dulu sempat dilabrak sama istri Pak Midun. Anak buahnya yang pemilik bengkel itu kenal sama Ibu Marlina. Bahkan kenal sama Pak Midun. Siapa Pak Midun itu? Ternyata Pak Midun itu bukan saudaranya. Pak Midun sama Ibu Marlina ini deket, Mas. Mereka deket seperti orang pacaran. Sehingga menyebabkan istrinya Pak Midun itu cemburu, iri di sini. Ribut mereka loh. Gara-gara Ibu Marlina. Kalau yang saya tahu sih dia dekat sama Pak Midun. Nah, sempat istrinya datang tuh ngelabrak sini. Istrinya Pak Midun? Iya, gitu. Waduh. Terus saya tahu dia udah cerai. Siapa yang cerai? Itu Pak Midun sama istrinya. Iya. Astagfirullahaladzim. Bapak nggak salah orang ini, Pak? Enggak, saya kenal kok, orang pernah di sini bareng sama Pak Midun kok. Istrinya juga marah-marah sama ini kok. Ini yang kerja di sini siapa? Di Ibu Marlina atau Pak Midun? Pak Midun. Pak Midunnya kerja di sini. Kalau Pak Midunnya tinggal di mana, Pak? Gini aja Mas, saya tahunya sih dia punya adik di Kembangan. Tanya aja sama adiknya. Coba ke istrinya aja langsung. Sama istri siapa, Pak? Lilis namanya Lilis. Lilis? Iya. Lilis itu apa? Istrinya Pak Midun? Pak Midun. Pegawai di bengkel ini kemudian bilang, coba aja Mas ketemu Ibu Eta. Dia ini tinggal di Kembangan. Coba aja Mas tanya, dia tahu kok semuanya. Tapi Bapak bilang adiknya itu siapa? Eta. Eta? sempat kenal Di mana sama- tinggalnya Pak Eta? Di Kembangan, Kembangan? daerah Kembangan. Apa itu rumah? Apa rumahnya Jalan atau raya- kontrakan? Jalan raya Kembangan, pokoknya patokan saya ini sih pom bensin masuk dalam. Nah itu di situ ada sekolah TK. Nah. Tanya aja di situ. Oh, di sekolah TK itu. Iya betul. Ya, akhirnya kita coba mencari Ibu Eta. Karena kita nggak tahu di mana keberadaan Ibu Marlina, kita nggak tahu di mana keberadaan Pak Midun, kita juga nggak tahu di mana keberadaan istrinya Ibu Lilis. Kita menuju ke Ibu Eta. Tapi nggak susah nih. Ya, coba aja kita ke sana, ya. Ya, Pak ya, mari Pak ya. Yuk, Bang, jalan Pak. Kita udah sampai tempat TK-nya. Ini depan kan tempat TK-nya. Oke, kali yuk kita turun. Ya. Kalau ketemu anak-anak harus senyum. Sebuah tempat sekolah taman kanak-kanak. Banyak anak-anak kecil di sana. Kita tanya sama salah satu ibu-ibu yang ada di sana. Kenal nggak namanya Ibu Eta? Nah ternyata Ibu Eta ini memang seorang guru. Oh lagi ngajar Mas. Tunggu aja sebentar. Permisi. Permisi. Assalamualaikum Bu. Ya. Permisi. Mau tanya Ibu Eta ada? Iya. Iya ada. Oh, iya. Ya Bu minta tolong dipanggilkan bisa? Boleh ke dalam aja? Oh boleh masuk ke dalam. Oh iya makasih. Kita dipersilakan ketemu sama dia. Ngobrol lah kita sama namanya Ibu Eta. Dia bingung ini Ibu Eta ini. Apa ya? Ya, Santi. ya. Lagi ngajar Ibu? Iya Mas, ini ada apa ya Mas? Kok ada kamera-kamera ini? Iya kita dari lihat TV. Ibu mau nanya sebentar aja bisa Ibu? Mau ngobrol sedikit sama ibu boleh? Di sini aja Ibu ya. Nanti takut bilang ganggu anak-anak. Di sini aja boleh. Pas kita jelasin, kita ajak ngobrol, ya merasa dia di sini apa ya? Merasa tersinggung sebenarnya dia di sini. Karena di situ ada anaknya Marlina. Ibu, mohon maaf, ini kita cuma mau nanya. Ya, Ibu kenal sama Ibu Marlina? Iya, kenal, Mas. Kenal? Ini fotonya, benar Marlina ini, Bu? Takutnya salah ini. Benar, Ibu Marlina ini? Iya, ini Ibu Marlina, saya kenal. Nah, Iya, Mas, saya kenal. Ibu, ini anaknya. Udah 3 bulan nggak pernah pulang Ibu Marlina ini. Oh, iya, Bahkan anaknya. dia minta tolong sama kita Iya, untuk nyari saya- Ibu Marlina, Ibu. Agak sedikit marah dia di situ. Walaupun dia tahan. Walaupun di situ dia posisinya sebagai guru dan di situ banyak orang-orang, dia sempat ungkapkan kejengkelannya dia. Iya, Mas, saya kenal. Gara-gara dia, kakak saya jadi cerai. Gak mungkin.
ibu saya nggak kayak gitu. Gara-gara Maaf ini, ibu bisa jelaskan nggak? Takutnya ini jadi fitnah loh ibu kalau bilang seperti ini. Iya, tapi kenyataannya memang nggak mungkin bu, ibu saya nggak kayak gitu bu. Dia cerita bahwa ternyata rumah tangga kakaknya ini hancur gara-gara Ibu Marlina. Walaupun di depan anaknya loh. Dan Santi pun berusaha untuk ngasih tahu bahwa ibunya nggak seperti itu. Santi berusaha bela diri bahwa ibunya nggak pernah melakukan itu. iya mas, kakak saya. Emang Bu Marlina penyebabnya? Iya, ini Bu Marlina, ibu kamu. Yang menyebabkan cerai emang Bu Marlina? Iya, ibu Marlina. Nggak salah lagi. Enggak mas, nggak salah. Ibu saya nggak kayak gitu bu. Hubungan dong itu. Iya, ada hubungan. Bener nggak sih sebenarnya perceraian mereka ini gara-gara Ibu Marlina? Syok di situ Santi. Udah berapa kali orang yang kita temuin selalu bilang jelek tentang ibunya. Enggak, pasti itu bukan ibu saya kan bu? Yang ini kan bu fotonya. Kenyataannya iya, Dek. Ini Bu Marlina, ibu kamu. Ibu. Ternyata Ibu Eta ini juga cerita kakaknya Ibu Lilis ini sampai stres, depresi dia coba gara-gara cerai sama suaminya ini. Saya kasihan banget kakak saya. Kenapa? Saya jadi stres. Hah? Gara-gara cerai, gara-gara ibu Marlina ini. Nah terus sekarang kemana Pak Madun ini? Kemana Ibu Marlina? Dia nggak tahu. Coba aja Mas tanya namanya Pak Marsudi. Iya Ibu. Jadi kalau Ibu tahu kira-kira Ibu Marlina ini sekarang ada di mana Ibu? Saya nggak tahu ya keberadaan ibu Marlina sekarang. Oh Ibu nggak tahu? Iya, saya nggak tahu. Kalau Mbak Midunnya ibu tahu nggak? Kalau ingin tahu, Mbak, tanya saja sama Pak Mursadi. Dia ini teman dekatnya Pak Midun. Di mana tempat tinggalnya Ibu? Di Citayam sana. Coba aja datang ke sana. Mursadi itu temannya Pak Mirza. Iya, tinggalnya di mana? Kalau nggak salah tinggalnya itu di Citayam Bogor, Mbak. Ya Bu, makasih banyak Bu ya kalau begitu Bu ya. Kamu pamit Bu ya. Ya mohon maaf sekali lagi Bu ya. Kalau ada yang salah dari Ibu Marlina ya Bu, tolong dimaafkan. Tolong maafin ibu saya ya bu. Bu, mari Bu. Makasih. Ibu. Yakin dan percaya sama ibu kamu, ya sudah. Ya. Orang bilang apa, jangan dipercaya dulu, ya. Orang bilang apa, udah biarin aja, ya. Sampai nanti kamu ketemu sama ibu kamu ngebuktiin diri ya. Tanya, iya. Ibu. Kita coba cari ke Citayam ya. Ya nanti biarin tim nyari ngecek dulu ke sana ya. Setelah tim coba ngecek ke daerah Sawangan, ya coba ngecek alamatnya, coba pastikan lagi, ternyata memang benar di situ ada namanya Pak Marsudi. Di mana sih tempatnya? Aduh, bener nggak ini, Pel? Bener. Alamatnya kan di sini. Bener ini? Benar. Ayo hati-hati. Sini aku pegangin.
Bentar, aku turun dulu. Oke. Coba tanya aja kali ya. Iya, nih Ini bapak-bapak. lapangan semua. Nih. Coba Pak, tanya punten bapak-bapak Pak. ini. Si Pak. Pak, kenal Pak Warsito nggak? Pak Mursadi, Pak Mursadi. Kenal. Hah? Nggak kenal tadi, Pak. Oh nggak kenal, Bapak penduduk asli sini? Iya. Bapak biasa ngapain di sini? Ngarit ini? Kagak dia kan. Buat saya. Oh ini Oh, punya ini Bapak. punya Bapak. Oh, Oh, kalau Pak Mursadi nggak tahu Pak ya? kerja mungkin Pak di kebun Bapak. Ya, tanya situ aja, Pak. Oh iya ini, rumah ini Pak? Iya. Oh iya, iya. Tenun Pak Makasih ya? Pak ya. Coba tanya rumah ini deh. Kosong ya? Belakang sini. Itu belakang situ. Oh ini, yang ada kandang apa ini? Serius? Wah, kandang kuda ini. Permisi. Permisi, Pak. Waduh. Pak, numpang nanya Pak. Iya. Ini kenal Pak Mursadi nggak Pak ya? Oh, Pak Mursadi itu. Yang mana, Pak? Oh itu. Pas kita sampai peternakan kuda, ada pegawai di situ. Nanya kita sama dia, Pak kenal sama Pak Marsudi nggak? Ditunjuklah salah satu orang yang lagi bersih-bersih kandang. Itu mas orangnya Pak Marsudi. Dia kayak bingung. Kayak menghindar sesuatu dari orang dia ini. Langsung dia buru-buru lari. Yang mana? Ini Pak. 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 Kok kabur? Pak, astagfirullah. Pak, kemana Pak? Kemana? Ayo. Pak, sebentar Pak. Astagfirullah, aduh. Awas Pak, hati-hati Pak, aduh. Astagfirullahaladzim. Aduh. Apa sih? Bapak kenapa kabur tadi? Hah? Ngapain Aduh, saya kotor semua ini Pak, aduh. Sepatu aku kotor nih, Pak. Kenapa, Pak? Bapak kenapa lari-lari? Saya pikir ada apaan. Hah? Kemarin kenapa nih? Ini tuh Lah, sendal Bapak Bapak lari nyungsep kenapa? tuh. Tuh, sendalnya nyungsep Ayo, tuh. Bapak punya salah ini. Begitu jatuh dia gue pegang di situ gue tanyain. Ada masalah apa Pak sama kita? Kenapa Bapak kabur? Kenapa Bapak ketakutan? Pasti Bapak ada sesuatu ini. Enggak sih. Hah? Terus kenapa Bapak kabur? Saya kira debt collector. Bapak punya hutang? Ya, itu dah. Hah? Ada apaan sih, Pak? Kenapa ini Bapak punya hutang? Hah? Itu dah kalau Bukan Pak, kita bukan debt collector. Enggak, kita mau nanya aja Bapak ngapain lari-lari coba? Kan jadi Bapak masalah nih, jadinya. Iya, jadi bikin kita curiga. Ini tau Bapak nggak, Mursadi. Iya. Gini, sekarang gini Bapak tenang, Bapak nggak usah mikir macam-macam. Ya kita bukan debt collector, bukan penagih hutang. Ya, kita cuma mau nanya Pak. Nanya apaan? Ini, Bapak kenal Ibu Marlina nggak? Marlina. Oh, Ada ini fotonya. Katanya Bapak kenal Ibu Marlina. oh ini mah yang dekat sama Pak Midun ya? Ya katanya sih begitu Pak, cuma kita mau klarifikasi, makanya ini Bapak. Tuh, makanya bikin repot. Bikin curiga, Pak, justru kalau Bapak lari. Ini kalau nggak salah, ini gara-gara perempuan ini, Pak Midun, jadi cerai sama bininya. Nah disitulah Pak Marsudi ini cerita. Ya. Dia sebenarnya memang dekat sama Pak Midun. Waktu kita tanya bener nggak Pak Midun ini selingkuh sama Ibu Marlina, dan Pak Marsudi bilang Gak mungkin, Pak. Tak dulu. Cuman itu Ibu saya tuh nggak kayak gitu. Iya. Bapak kalau ngomong jangan asal jeblak aja. saya tahu, cuman itu kan cuma salah paham ternyata. Pak, saya kasih tahu ya. Ibu saya tuh nggak kayak gitu. Dia dengerin saya dulu, jelasin. Jadi sebenarnya ini semua cuma salah paham doang.
Oh, salah paham Pak. Salah paham. salah paham. Jadi gimana ceritanya Pak? Jadi emang dekat, cuman nggak ada hubungan apapun. Begitu. Jadi nggak ada macam-macam. Nggak di sini? ada, nggak ada. Kan? Itu cerita-cerita semua cuman bohong doang, cuman gosip doang. Tapi orang-orang bilang sampai katanya Pak Midun cerai sama istrinya itu Iya, kok bisa emang. bilang gitu Pak? Kalau untuk perceraian saya dengar memang iya. Heeh. Dia bercerai karena istrinya salah paham. Oh. Tuh. Sama Ibu Marlina ini. Iya betul. Tapi waktu Bapak tanya ternyata nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apaan. Oh berarti salah paham, kamu nggak usah khawatir. Alhamdulillah ya Allah. Ya kan? Sekarang kamu udah puas kan malam kan sekarang kan? Jadi selama ini tidak ada yang namanya selingkuh antara Ibu Marlina dengan Pak Midun. Tidak ada Ibu Marlina ini merusak rumah tangga orang, tidak ada. Karena cemburu saja Ibu Lilis ini akhirnya rumah tangganya berantakan, kacau balau. Hancur rumah tangganya. Ya terus sekarang kemana Ibu Marlina? Oh iya Pak, sekarang ibu saya di mana? Jadi setahu saya, terakhir saya dengar dia buka warung tuh dekat-dekat daerah sini dah, pinggir jalan. Oh, dekat dong Pak. Dekat-dekat. Di Paling- pinggir jalan mana Pak? Pokoknya Dekat sepanjang Bogor jalan sini ini lah ya? Sekitar berapa kilometer lah. Sepanjang jalan depan ini Iya. ya, jalan raya itu. Iya betul. Udah kita masuk Tanya ke aja sana. warungnya itu. Oke. Iya. Yaudah makasih Warung Pak. kopi Pak ya? Iya warung kopi. Iya, iya, iya. Ya Pak, makasih Pak ya. Oh iya. Makasih Pak. Ya. Yaudah ini kita langsung aja ke sepanjang jalan ini nih. Ada warung kopi. Iya Kak, Kita cari. alhamdulillah banget ya Kak. Akhirnya. Iya. Akhirnya. Alhamdulillah ya. Iya Kak. Aku tempatnya dosa juga Iya, ya udah. Ya alhamdulillah ya. Ya ibu kamu merusak rumah tangga orang. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan hari ini kamu bisa ketemu sama ibu kamu ya. Kita chat terus ya. Langsung cari aja. Kamu mbak tanah ini. Ya Allah, ampunilah hamba. Ini sekarang kita lagi nyari ya Kopi. warung kopi yang katanya ibu kamu jual di situ. Iya. Bu Marlina. Ini gelap banget di sini, ini warung kopi. Daerah sini mah ada warung kopi sini ya. Makanya ini tutup nih. Sebelah kanan. Coba Kanan aku buka-buka. tutup semua. Coba kita harus tanya, tadi ada beberapa orang tuh. Katanya ibunya buka warung kopi di sepanjang jalan. Buru-buru kita menuju ke sana. Mobil menuju ke sana, kita tanya dari satu orang ke orang yang lainnya dan ada satu orang bilang di situ. Ada orang nih. Ada bapak-bapak. Bapak-bapak ini. Saya tanya yuk. Bel. Pak berhenti sini aja Pak. Yuk. Misi Pak. Misi Bapak. Pak, numpang nanya Pak. Sebenarnya saya tuh pengen cari warung kopi. Iya, berarti Cuman kok kayaknya pada tutup semua. ya emang semenjak ada penertiban dari pemerintah supaya para pedagang pindah tempat Pak di sini. Oh, punya Nggak boleh tempat. berjualan lagi di sini ya. Iya, iya. Bapak kenal namanya Bu Marlina nggak? Penjual warung kopi di sini. Ini ada fotonya kok Pak. Boleh lihat saya. Ini saya kenal Pak. Oh kenal Belum Bapak? lama saya lihat di sebelah sana Pak. Oh sebelah sana Pak. Iya, Apa warung kopinya sebelah sana? Iya, pindah sana. Ini kemana lurus? Dia dorong-dorong gerobak arah sana Pak. Arah sana ya? Iya. Ya udah kita coba cari sana aja. Iya. Ya, makasih Terima Pak ya. kasih ya Pak ya. Mudah-mudahan ya. Kita jalan di situ, kita lihat kanan kiri sepanjang jalan itu bekas-bekas warung-warung yang ditertibkan sama Satpol PP, bekas warung yang tidak boleh lagi jualan di sana. Kita lihat kanan kiri, kita puterin warung itu kok nggak ada orang. Padahal ini warung yang terakhir. Tidak ada aktivitas jualan, tidak ada aktivitas sama sekali, kok katanya ada di sini. Yang mana ini? Pas kita lihat kanan kiri, kita cari di sekitar warung itu, ternyata Ini nih. Hah? Kali cuma ada ini. Mana sih? Coba yuk. Mana? Coba cari dulu deh. Nggak di situ kan? Mana dong? Cuma ada ini kan? Ini depannya mana? Coba lihat sini, awas, hati-hati. Waduh. Coba sini, Ada Kak. mana? Cuma mana dong?
Mana ya ini mah? Nggak ada ya? Tapi itu ada gerobak sih. Tuh. Hah? Iya kan ada gerobak kan? Iya. Nih. Ini punya siapa ini? Makanya. Berarti harusnya ada orang di sini. Iya. Nggak ada ya? Suara. Ada orang nangis. Mana? Cari dulu, cari sebelah sana. Dengar suara orang nangis. Iya kak, kayak suara ibu. Suara ibu. Suara ibu kamu? Ibu kamu masih ingat? Iya. 3 bulan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ada seorang ibu-ibu tidur di warung yang gak karuan kondisinya. Santi melihat perempuan itu dan dia yakin itu adalah ibunya. Siapa itu? Ibu! Hah? Ibu! Ibu! Astagfirullahaladzim. Ada seorang ibu-ibu tidur di warung yang gak karuan kondisinya. Santi melihat perempuan itu dan dia yakin itu adalah ibunya. Siapa itu? Ibu! Hah? Ibu! Ibu! Kenapa kamu datang? Ibu! Ibu! Ibu tuh jahat. Kenapa ibu ninggalin aku? Ibu gak pernah pulang, Bu. Maafin ibu nak, nggak niat ibu ninggalin kamu. Ibu jahat. Maafin ibu nak. Maafin ibu. Bu, ibu bisa pulang, Bu. Iya nak. Aku tuh gak peduli sama keadaan ibu. Yang penting ibu selamat. Ayo Bu, pulang Bu. Ayo Bu. Ayo Maafin Bu. ibu nak. Ibu malu pulang bu. Gak perlu. Ibu. Ibu gak perlu malu, Bu. Malu ibu nak. Ibu niat berusaha, tapi begini. Maafin ibu nak. Bu, ayo pulang, Bu. Ibu. Maafin ibu nak. Maafin ibu. Santi nangis jadi-jadinya dan ibunya pun kaget melihat ada anaknya datang jauh-jauh dari Sleman ke Jakarta. Kaget ibunya di situ. Dia merasa terharu ibunya, dia merasa menangis ibunya di situ. Dia merasa kasihan sama anaknya, kenapa sampai ada di sini. Bu, kasihan ada Bu di rumah, Bu. Ibu malu lah sama adik kamu, sama kakak. Ibu nggak berhasil di Jakarta ini. Gak apa-apa, Bu. Aku gak peduli, Bu. Ibu tahu gak gimana kondisi kita sekarang? Aku gak ngerti gimana kondisinya, Bu, Ibu. Aku takut, Bu. Ayo, Bu, kita pulang, Bu. Kasihan ada, Bu. Ayo, Bu. Ibu gak sayang sama aku ya, Bu. Ibu gak mau pulang. Ibu aku telepon gak bisa dihubungi. Kenapa, Bu? Kenapa? Tapi ibu nggak ada nak. Ibu udah jual karena untuk makan sehari-hari. Ibu. Maafin ibu nak. Aku kangen banget sama ibu. Apa ibu gak kangen sama aku, sama adik di rumah, Bu? Ibu kangen, ibu sayang sama kalian.
Bu Marlina udah berusaha sekuat tenaga dari nafkah PNI tertinggi di Jakarta. Dan ternyata masih berkata lain. Dia nggak berhasil. Dia malu dengan keadaannya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Sehingga dia nggak berani pulang menemuin anak-anaknya. Ya, tapi dibalik itu semua, usaha Santi buat nyari ibunya berhasil. Ketemu akhirnya sama ibunya. Walaupun sempet di tengah-tengah dia udah nyerah, dia udah capek. Tapi alhamdulillah. Ya alhamdulillah kita bisa mempersatukan mereka berdua. Ya, kita berharap mudah-mudahan Ibu Marlina nanti bisa berkumpul lagi, ya, bisa pulang lagi ke Sleman ya. Mereka usaha sama-sama ya untuk mencari rezeki di Sleman daripada di Jakarta ya. Ya kita doakan aja. Kita mohon pamit ya. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi berkah buat kita semuanya, menjadi pelajaran yang berharga buat kita semuanya.